Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi tentang MTBS. Lanjutan kuliah yang kemarin, kita akan bahas tentang MTBS dan beberapa medikamentosa pada anak. Kita bahas dulu apa itu MTBS, apa isinya, kemudian kayaknya ini yang sebelah kanan. Nanti tidak semuanya akan saya prioritaskan pada antibiotik karena yang lainnya sudah jelas ditulis di MTBS. Nah, kita masuk dulu dengan MTBS. Apa itu MTBS? Ya, MTBS itu singkatan dari Manajemen Terpadu Balita Sehat. Mohon maaf, salah. Manajemen Terpadu Balita Sakit. Itu sebenarnya merupakan suatu manajemen yang terpadu, pendekatan yang terintegrasi atau terpadu pada tata laksana balita-balita yang sakit. Jadi kalau balita sehat tidak masuk ke dalam MTBS. Nanti yang akan dibahas di MTBS itu adalah balita-balita yang sakit difokuskan pada penyakit-penyakit yang berbahaya dan sering terjadi. Nah, ini sebenarnya merupakan adaptasi dari program WHO. Kemudian pada tahun terbaru ini dikeluarkan revisi tahun 2019. Ini merupakan gabungan dari rekomendasi WHO tersebut. Kemudian Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan IDAI melakukan menyusun program MTBS, kemudian dikeluarkanlah MTBS. Revisi terakhir terbit tahun 2019, jadi kita sudah 2 tahun. Tahun sebelumnya itu ada 2015. Nah, MTBS ini ditujukan khusus pada balita usia kurang dari 5 tahun. Nanti kalau yang lebih dari 5 tahun tidak ada, sama. Kemudian dibagi menjadi 2 kelompok usia. Yang kelompok pertama adalah bayi muda atau kurang dari 2 bulan. Kemudian balita usia 2 sampai 5 tahun atau 59 bulan. Kalau kelompok usia kurang dari 2 bulan itu dulu disebut sebagai MTBM atau balita muda, dan MTBS-nya diganti menjadi Manajemen Terpadu Balita Muda. Nah, karena istilah ini sering membingungkan antara MTBM dan MTBS, makanya sekarang MTBN sudah diganti, langsung dikelompokkan pembagiannya menjadi 2 kelompok seperti ini. Nah, ini yang terbaru tahun 2019, sampulnya warna biru. Bisa dilihat daftar isinya. Yang pertama, ini yang pertama usia kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Bayi muda kurang dari 2 bulan dan balita sakit kurang dari 5 tahun. Daftar isi yang tadi, masing-masing kelompok nanti diajarkan bagaimana penilaian, klasifikasi dan tindakan pengobatan, kemudian pengobatan yang bisa diberikan, konseling bagi ibu, dan pemberian pelayanan tindak lanjut. Khusus untuk pelayanan tindak lanjut ini sebenarnya cuman untuk balita-balita yang sebelumnya sudah pernah periksa, terus kontrol yang kedua atau kunjungan ulang itu diberikan pelayanan tindak lanjut. Lanjut. Nah, kita bahas dulu apa sih kewenangan bidan dalam MTBS. Sebenarnya outcome utama yang diharapkan dari MTBS itu adalah penurunan angka kematian bayi yang meskipun tidak terlalu tinggi, kita sebenarnya juga masih harus diturunkan karena dari WHO ini juga masih terlalu tinggi kalau dibandingkan dengan standarnya internasional. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang beberapa kompetensi bidan dalam undang-undang tahun 2020 kalau nggak salah ya kemarin ya. Nah, itu dalam undang-undang tersebut bidan mempunyai kompetensi tingkat 4 dalam menggunakan MTBS. Dalam artian bidan bisa melakukan pemeriksaan, menilai, menentukan diagnosis atau asesmennya, bahkan diperbolehkan untuk memberikan terapi-terapi awal yang tertulis di dalam MTBS tersebut.
tapi di bahannya dibatasi pada penyakit-penyakit tertentu saja. Penyakit-penyakit lainnya ya tetap harus seorang tenaga medis yang mempunyai kompetensi, sudah diajarkan sejak kuliahannya tentang penyakit-penyakit tersebut. Dan kompetensi 4 ini yang tingkatnya ini berarti harus mandiri ya, artinya tanpa harus bisa melakukan tanpa diawasi oleh dokter. Nah, ini contoh yang sering salah dalam menggunakan MTBS kewenangannya. Hati-hati terhadap tindakan atau pengobatan yang di luar kewenangan. Misalkan yang paling sering ini dari kemarin saya garis bawahi tekankan, yaitu pemberian antibiotik anak pada penyakit-penyakit yang tidak indikasi. Contohnya pasien anak dengan influenza tapi diberikan antibiotik. Nah, ini kan sudah di luar kewenangan. Nah, nanti mohon setiap mahasiswa mempelajari MTBS secara mandiri ya, dibuka per halaman, dibaca halaman demi halaman, dipahami, dan kalau perlu dihafalkan. Tapi kalau saya pribadi nggak suka menghafal, tapi harus punya catatannya. Nah, penggunaannya gimana? Ya intinya kalau setiap kali ada bayi datang ke tempat kita, tempat bidan atau puskesmas atau praktek bidan mandiri, kalau dia merupakan kunjungan pertama atau ada keluhan baru yang pertama, ini dikatakan kunjungan pertama. Tapi kalau dia pernah berobat dan ini merupakan kontrol, kita sebut sebagai kunjungan ulang. Kalau kunjungan ulang, kemarin sakit dan sekarang belum ada perbaikan, nanti dilakukan dengan pelayanan tindak lanjut. Nah, khusus untuk kunjungan pertama, apa yang dilakukan di MTBS? Tentu saja setiap bayi datang dengan keluhan utamanya sendiri-sendiri. Apapun keluhan utamanya, apapun penyakitnya, seorang bidan atau tenaga medis, perawat, dan lain sebagainya harus bisa yang pertama memeriksa tanda bahaya dulu. Ini sudah nanti dijelaskan detail di MTBS-nya apa yang harus diperiksa tanda bahayanya. Nggak terlalu banyak sih, tapi kalau nggak mau dihafalkan ya dilihat aja bagannya. Kemudian apapun penyakitnya harus ditanyakan apakah ini batuk, sesek, demam, diare, sama masalah telinga. Apapun penyakitnya yang keluhan utama yang menyebabkan bayi balita tersebut datang, harus melakukan pemeriksaan gizi, HIV, vitamin A, dan memeriksa anemia dan status imunisasi. Nah, ini harus dilakukan apapun penyakitnya. Misalkan kalau memang keluhan utamanya batuk, ya otomatis yang keluhan batuk ini sudah ditanyakan. Tetapi ya harus ditanyakan juga apakah anak itu diare, ada masalah telinga atau tidak. Nah, secara garis besar penggunaan MTBS seperti itu. Nah, ini contohnya. Penilaian klasifikasi tindakan pengobatan ini agak buram, mohon dibuka, dan nanti kalau bisa di pause dulu videonya sambil dibuka filenya. Ini di halaman ini yang pertama kali dilakukan adalah ini, menanyakan apakah ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Yang tadi saya jelaskan ya, kalau dia kunjungan ulang ataupun kunjungan pertama, harus memeriksa tanda bahaya umum. Apa aja yang harus dilakukan? Nah, ini sudah dijelaskan. Apakah anak bisa minum nyusu, bla bla bla, apakah anak pernah kejang selama sakit ini, lalu terus diperiksa ini. Kalau ini tidak ada masalah, ya aman. Tapi kalau ada ini terdapat salah satu atau lebih tanda berikut, rewel, gelisah, cuman salah satu ya, paling sering kan ini, rewel sama gelisah, penurunan kesadaran, kemudian sianosis, apalagi sianosis ya, tapi yang sering ditemukan misalkan tidak bisa minum atau menyusu. Nah, ini harus dikatakan bahwa balita tersebut mempunyai penyakit sangat berat. Nah, nanti tindakannya rujuk segera, tapi sebelum dirujuk, kalau ada kejang, beri diazepam, kalau ada stridor, kasih pembersihan sumbatan nafas,
Kemudian jika ada biru cyanosis itu diberikan suplemen oksigen. Nah, ini contohnya dalam memeriksa tanda bahaya umum. Setelah itu, kalau memang dia tidak ada tanda bahaya, ya kita melakukan pemeriksaan lanjutan yang tadi, yang grafik tadi. Tapi kalau memang ada tanda bahaya umum, segera lakukan ini, dan MTBS harus dilakukan dengan cepat. Nah, selesaikan seluruh penilaian secara cepat dan lakukan penanganan prarujukan segera, sehingga rujukan tidak tertunda. Anamnesisnya harus cepat yang tadi. Ini contoh berikutnya di MTBS tadi ya, misalkan dia datangnya keluhannya apapun, misalkan keluhannya cuma sakit perut ya, tetap kita harus memeriksa apakah anak menderita batuk atau sesak. Jika ya, tanyakan berapa lama, bla 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 bla. Nanti bisa dilihat, nanti diklasifikasikan. Setelah diperiksa, diklasifikasikan. Kalau memang dia nggak ada ini, berarti bukan pneumonia. Tapi kalau dia ada nafas cepat, berarti disebut pneumonia. Nah, di MTBS diajarkan apa sih yang bisa kita lakukan, pengobatan apa yang bisa kita berikan segera pada bayi-bayi atau balita yang sakit tersebut. Contohnya ini, jika dia memang pneumonia tapi bukan pneumonia berat yang kotak kuning ini, di sini dijelaskan. Jadi dalam bidan bisa memberikan amoxilin 2 kali sehari selama 3 hari atau 5 hari. Nanti akan dijelaskan di cara pemberian obat sama dosisnya. Beri obat pelega tenggorokan, obat bising bila ada, batuk, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan, dan sebagainya. Ini nanti sebenarnya yang lain-lainnya, poin-poin bawahnya dijelaskan di halaman MTBS yang bawah-bawah. Lanjut. Ini yang contoh menderita diare yang kayak gini. Kemudian apakah anak demam? Nah, yang paling sering kan demam toh. Nih, demam agak banyak ini. Nanti dibagi kayaknya ada 3 penyakit yang harus diwaspadai. Yang pertama malaria, kemudian campak, sama satu lagi demam berdarah. 3 penyakit yang dengan demam yang harus diwaspadai. Nanti kalau ada malaria atau ada campak, nanti sudah ada tindakan pengobatan yang bisa diberikan. Nah, ini contoh yang demam berdarah. 3 penyakit yang harus diwaspadai saat pasien datang dengan keluhan demam. Ini apakah anak punya masalah telinga, apakah ada nyeri telinga, klasifikasi. Ini semua nanti bisa dilihat lagi di MTBS ya, karena terlalu banyak. Ingat kompetensinya sudah level 4, kalau bisa harus bisa melakukan ini semua secara mandiri. Minimal kalian sudah tahu gimana sih cara membukanya, gimana cara membacanya di MTBS. Nah, lanjut, lain-lain mau dipelajari ya, dibaca dan disimulasi kalau bisa secara mandiri. Caranya gimana? Ya disimulasi. Kalau membayangkan pasien kita ketemu bayi dengan sesak misalkan, ya kita simulasi. Oh, ternyata harus ditanyakan yang tadi, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan tahu kapan harus dirujuk. Nah, kita masuk ke bagian kedua, yaitu terapi medikamentosa atau pemberian obat-obatan. Tadi kita sebenarnya banyak sih yang bisa diberikan yang kalau di MTBS-nya, tapi yang saya fokuskan dulu tentang antibiotik dulu. Untuk biar nggak salah paham, biar nggak mancing kemana-mana, saya batasi dulu dengan istilahnya. Antibiotik ini nama lain untuk antibakteri, jadi digunakan untuk membunuh bakteri. Kalau digunakan untuk membunuh virus berarti antivirus. Kalau digunakan untuk membunuh jamur berarti anti jamur. Nah, jadi pengertian dari antibiotik, dia mempunyai efek untuk membunuh bakteri atau kita sebut sebagai mempunyai bakteriosid. Nah, hati-hati, bedakan dengan istilah berikut.
ada dikontaminasi bersama dengan desinfektan. Tapi kalau dekontaminasi, dia proses menghilangkan kontaminasi. Kontaminasi itu nggak harus kuman ya, bisa kotoran, darah, debu, pasir, air. Nah itu semuanya termasuk kontaminasi dan tidak selalu kuman. Kalau desinfektan ya tentu saja dia akan senyawa yang digunakan untuk mengurangi sifat infeksinya atau menularnya. Contohnya yang paling sering itu ketika membersihkan alat yang ada jamurnya. Nah itu kalau kita cuma dikontaminasi saja, itu pasti masih akan meninggalkan spora-spora atau kubah yang akan digunakan untuk pertumbuhan jamur selanjutnya. Nah fungsi desinfektan itu karena dia harus bisa mengurangi sifat infeksi, maka yang berbentuk spora itu harus dibunuh dengan cara desinfeksi. Jadi proses untuk menghilangkan sifat infeksi pada kuman. Nah, bedakan juga dengan antiseptik. Kalau antiseptik ini bedanya dia lebih global. Sifat untuk membunuh kuman dengan cara yang tersebut di atas, dia lebih global, jadi membunuh apapun, nggak cuman kumannya tapi juga manusianya. Hati-hati. Kemudian kalau kita ngomong antibiotik, sebenarnya penggolongan antibiotik itu ada berbagai cara, berbagai macam. Namun sebagian besar yang secara prakteknya kita bagi menjadi susunan kimianya, misalkan golongan cephalosporin, golongan macrolide, dan lain sebagainya. Selain susunan kimia, penggolongan antibiotik bisa menggunakan berdasarkan spektrum anti kumannya. Kalau dia spektrumnya hanya kuman tertentu, termasuk antibiotik spektrum sempit, tapi kalau digunakan untuk membunuh banyak kuman itu kita sebut sebagai antibiotik spektrum luas. Itu cuma contoh aja, tapi yang sebagian besar digunakan secara prakteknya itu dibagi berdasarkan susunan kimianya. Nah, saya harus memberitahu dulu, jadi pemberian antibiotik meskipun diperbolehkan itu juga harus menggunakan prinsip rasional. Jadi penggunaan antibiotik yang rasional. Sebenarnya kenapa sih harus diberikan rasional? Yang pertama, yang paling bahaya itu karena kuman itu mempunyai kemampuan bermutasi untuk beradaptasi dengan senyawa yang dapat membunuh mereka. Ya, dengan syarat kuman tersebut tidak mati ya. Misalkan kita mau ngasih antibiotik berupa merek A, isinya obat A. Nah, sebagian besar kuman bisa beradaptasi agar ketika diberikan kuman A lagi, dia akan merubah struktur genetik permukaannya agar tidak bisa dibunuh oleh antibiotik A. Dan kalau ini dibiarkan, misalkan pemberian obat yang cuma asal-asalan, nanti beresiko bahwa kuman-kuman tersebut malah justru resisten, tidak mati terhadap pemberian antibiotik. Nah, disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tersebut di atas, jenis pilihan antibiotik tidak tepat atau tidak sesuai indikasi. Nah, ini penyebabnya yang paling sering. Milih antibiotiknya tidak tepat atau tidak sesuai indikasi. Nah, kemudian kita sering ini tidak tepat dosis, jadi dosisnya harusnya diberikan 1 mg per kilo, ini diberikannya bisa terlalu rendah atau terlalu tinggi, tidak sesuai dengan range dosis yang digunakan. Nah, ini juga termasuk penyebab kuman itu bisa resisten terhadap antibiotik. Kemudian durasinya tidak kuat, tentu saja ya, kalau dia memang pengobatannya harus sampai 7 hari dan baru diberikan 3 hari, ada kemungkinan
kumannya nggak mati karena durasinya kurang lama. Ya, ini tadi ya, indikasinya harus tepat, dosisnya harus sesuai, dan durasinya harus adekuat. Nah, nanti efeknya kalau kita contohnya yang pemberian antibiotik itu harus sesuai indikasi, jadi kita nanti efeknya sebenarnya tidak usah tergesa-gesa pemberian antibiotik jika memang tidak diperlukan. Ingat ya, tidak diperlukan. Kalau diperlukan ya boleh diberikan. Nah, yang sering kita lakukan adalah karena tidak diperlukan ya didelik. Kemudian dosisnya harus sesuai. Kita harus memberikan sesuai dosis yang tertera di MTBS dan durasinya harus adekuat. Nah, ini yang paling susah karena kita harus mengingatkan setiap orang tua tentang durasi minimal pemberian. Ya mungkin yang sering kita dengar pemberiannya sampai 3 hari, sampai 4 hari, tapi standarnya pemberian itu tergantung dari penyakitnya. Ada yang cuma 7 hari, ada yang harus sampai 2 minggu, ada yang harus sampai 6 bulan. Nah, ini semua tergantung dari obat yang diberikan. Nah, antibiotik dalam TBS. Nah, ini kalau memang dia pasiennya rawat jalan dan diberikan obat per oral, jangan lupa bahwa ibu itu harus diajari cara pemberian obat. Ditanyakan dulu apakah bisa memberikan obat kepada bayi gitu. Ada yang bisa, ada yang bingung. Nah, makanya lebih baik semua ini harus dilakukan saat pemberian terapi sudah ditentukan. Nah, ini kalau rawat jalan, tapi kalau dia mau dirujuk, ya ini jangan lupa pemberiannya sebagian besar ini harus injeksi. Jangan lupa menjelaskan kepada ibu alasan kenapa obat tersebut harus diberikan. Misalkan pneumonia diberikan antibiotik, tidak usah nunggu sampai ke tempat rujukan ya. Kalau memang dia bisa diberikan segera berikan. Lanjut, ini daftar antibiotik yang dalam MTBS. Ini ingat antibiotik. Kalau untuk pneumonia yang pilihannya ini, terus cotrimoxazole dan lain sebagainya. Nah, ini amoxicillin, kita bahas satu-satu. Amoxicillin ini yang paling sering digunakan. Ini ada 2 jenis, ada yang tablet sama yang puyer. Sama yang tablet sama yang sirup. Kalau sirup isinya 125 mg tiap 5 cc. Nah, ini kan dianjurkan sebanyak 51 cc. Jadi satu botol ini bisa digunakan sampai 10 pemberian, 10 kali 5 cc. Nah, indikasinya kapan diberikan amoxicillin? Harus ada diagnosis atau asesmen pneumonia dan berarti kan harus dirujuk. Kalau dia masih bisa minum obat per oral, dirasa bisa, ya nanti dilanjutkan dengan pemberian amoxicillin tablet atau puyer tergantung berat badannya. Nah, namun kalau tidak bisa minum obat lewat mulut, ya diganti dengan pemberian injeksi ampicillin dan gentamicin. Nah, ini tidak dipengaruhi makanan. Nah, dosisnya ini bisa dilihat di MTBS. Lanjut, ini ampicillin yang termasuk alternatif pemberian amoxicillin jika tidak bisa minum obat ya itu harus diberikan injeksi. Ampicillin ini kalau dari sesuai MTBS itu harus diberikan secara intramuskular. Lebih baik diberikan intramuskular daripada intravena. Saya kurang tahu kenapa. Nah, ini contoh obat-obatnya ternyata sediaannya tidak selalu sama. Tipsnya, saran saya, ketika setiap kali memasukkan obat atau melakukan pengoplosan obat jenis apapun, ketahui dulu dengan jenis pasiennya, jenis pasiennya apa. Kemudian diberikan secara intramuskular ya, kalau dari MTBS.
Ini kapan dikasih ampicillin? Ini kalau ada diagnosis pneumonia dan pasien tidak bisa minum obat per oral, dosisnya seperti yang telah dijelaskan seperti ini. Oh ya, ini judulnya belum diganti. Nah, ini selanjutnya adalah gentamicin, sama diberikan kalau ada diagnosis pneumonia dan pasien tidak bisa minum obat per oral. Dosisnya di MTBS sudah tersedia seperti ini, sediaannya seperti ini. Kalau ini tidak perlu dioplos, langsung diambil dan diberikan selama 3-5 menit secara IV. Erythromycin sedianya ada 2 tablet sama sirup. Kalau sirup yang sering, mungkin ada yang sering banyak yang sering dengar Erisan B. Nah, ini semua isinya erythromycin. Indikasinya pneumonia yang tidak bisa dirujuk dalam artian dia mendapatkan amoxicillin dan mau dirujuk tapi tempat rujukannya penuh. Makanya setelah amoxicillin diberikan, itu nanti setelah 2 kali 24 jam berikutnya itu harus dievaluasi. Kalau memang dia tidak bisa, tidak ada respon perbaikan, masih panas, masih sesek, obat amoxicillin yang diberikan pertama tadi sebagai lini pertama bisa diganti dengan pemberian erythromycin. Tapi ingat ya, kalau tidak bisa dirujuk. Tapi kalau bisa dirujuk, ya pemberiannya cuma amoxicillin. Nah, tidak dipengaruhi makanan, dosisnya seperti itu. Nicotrimoxazole, indikasinya ada 2, diare sama diare tipe yang disentri. Sama pasien anak HIV diberikan meskipun tidak ada infeksi. Nah, yang paling sering adalah paracetamol. Paracetamol di sini sebenarnya di MTBS sudah dijelaskan. Kalau mau penggunaan sirup, usianya sekian, pemberiannya setiap 6 jam 2,5 cc atau setengah sendok takar dan lain sebagainya sesuai tabel. Namun prakteknya sebenarnya kalau paracetamol dosisnya 10 seperti ini, 10 sampai 15 mg per kilo tiap kali pemberian dan bisa diulang tiap 4 jam. Kalau ini kan 6 jam gimana? 6 jam. Nah, ini bisa diulang 4 jam. Diberikan kalau suhunya lebih dari 37,5, kalau ini kan 38,5. Kalau lebih dari 37,5 meskipun cuma influenza atau bisa diberikan paracetamol. Penggunaan paracetamol ini juga digunakan ketika ada nyeri atau kita sebut sebagai analgesik anti nyeri. Ini juga bisa diberikan paracetamol. Paracetamol yang tablet sama sirup, mungkin pernah ada yang lihat paracetamol yang diberikan perektal atau kita nyebutnya paracetamol suppositorian sama paracetamol yang diberikan langsung secara intravena. Nah, jika dibandingkan dengan paracetamol per oral, memang kedua metode pemberian paracetamol tersebut paracetamol yang suppositorial sama IV ada beberapa efek sampingnya yang beberapa pertimbangan. Yang pertama, kalau suppositorian memang dia efeknya lebih cepat jika dibandingkan dengan paracetamol yang biasa, namun dosisnya tidak bisa terkontrol, kadang terlalu ketinggian, ada yang pas gitu. Nah, dosisnya tidak bisa terkontrol. Ini lebih parah lagi sama intravena. Meskipun efeknya paling cepat, jadi di dalam hitungan menit tuh panasnya bisa mulai menurun, namun resiko overdosis lebih tinggi. Jadi pemberian paling bagus adalah pemberian per oral sebenarnya paracetamol. Nah, kemudian yang perlu saya garis bawahi juga ditekankan adalah pemberian obat batuk. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau anak dengan batuk, ada batuknya, nih bisa diberikan kecap manis atau madu dicampur dengan air jeruk nipis. Nah, ini yang tidak dianjurkan pemberian semua obat batuk yang dijual bebas. Ada atropin, kodein, dan derivatnya atau alkohol, semuanya tidak dianjurkan.
untuk diberikan karena secara penelitian terbukti bahwa obat-obat tersebut ini itu tidak menyebabkan perbaikan pada batuknya. Lanjut. Nah, nanti untuk terapi lain sebenarnya sudah dijelaskan secara mudah di MTBS. Ada dosis-dosisnya juga, ada durasinya, ada gimana cara edukasinya dan sebagainya. Nah, di luar MTBS yang masih diperbolehkan untuk diberikan pada balita yaitu yang terutama obat-obat kegawatan darurat. Ya, memang semua tindakan yang emergensi bisa kita berikan obat apapun. Yang kalau kasus-kasus gawatan darurat, seorang bidan harus bisa memberikan obat epinefrin sama norepinefrin atau pemberian topikal di kulit yang dijual bebas, misalkan bedak bayi, baby oil dan sebagainya. Next, pertemuan selanjutnya kita akan bahas pertolongan pertama pada kecelakaan pada balita.